Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan membaca tentang sirah nabawiyah dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah. Sekarang kita akan membaca tentang kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Mu'allif rahimahullah mengatakan, wa kana fil khamisati isma' wathiki al-ifku fi ghazwi Banil Mustaliki. Mu'allif mengatakan bahwa kejadian pada tahun ke-5 Hijriah adalah kejadian yang disebut dengan al-ifku, yaitu disebarkannya fitnah atau dusta yang pertama dihembuskan oleh orang-orang munafik terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kejadian ini terjadi setelah terjadinya perang Banil Mustalik. Kemudian peristiwa yang disebut dalam bait tadi yaitu haditsatul ifki, yaitu tentang tersiarnya kabar dusta atau kabar bohong. Kalau istilah kita sekarang tersebarnya hoax tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hal ini orang yang pertama menghembuskan tentang kabar dusta, kabar yang berisi fitnah, yang keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu, yang pertama kali menghembuskan dan menyebarkan fitnah, tuduhan dusta bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan yang tidak terpuji, tidak senonoh ketika terjadi perang Banil Mustalik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan perang itu, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin kembali dan pulang ke Madinah. Dan terkait dengan peristiwa haditsatul ifki ini, Allah Subhanahu wa taala yang langsung membersihkan dan mensucikan kehormatan dan nama baik Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat An-Nur, langsung memberikan pernyataan bahwa fitnah, kabar dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik itu adalah suatu yang tidak benar. Allah mengatakan di dalam ayat itu, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, ila akhiril ayat. Ayat ini membersihkan dan mensucikan kehormatan dan nama baik Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana orang-orang munafik menyebarkan berita dusta dan bohong tentang beliau, tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu semua adalah kedustaan, itu semua adalah kebohongan yang tidak berdasar. Peristiwa haditsatul ifki ini terjadi setelah terjadinya perang terkenal yang disebut dengan perang Banul Mustalik. Dalam perang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berhasil memenangkan peperangan, walaupun ketika itu orang-orang kufar yang menjadi musuh Nabi SAW dalam perang ini, mereka lari terbirit-birit, ketakutan mendengar kedatangan pasukan Nabi SAW bersama para sahabat beliau. Dan ketika itu pasukan musuh berhasil dikalahkan dan Nabi SAW mendapatkan ghanimah
dan mendapatkan rampasan perang serta tawanan-tawanan perang yang cukup banyak. Perang Banul Mustalik ini juga disebut dengan perang Al-Muraisi. Al-Muraisi merupakan nama sebuah mata air di daerah terjadinya perang Banul Mustalik ini, di mana pada perang ini sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memenangkan peperangan dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rampasan perang tawanan yang cukup banyak. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan dalam bait berikutnya, wadumatul jandali qablu wa hasal aqdu bnatil harithi ba'du wattasal. Perang Dumatul Jandal terjadi sebelum terjadinya perang Banul Mustalik, dan Nabi SAW kemudian melakukan akad nikah dengan putrinya Al-Harith, yaitu Juwairiyah bintil Harith, di mana Al-Harith ini merupakan salah satu tokoh pemimpin kaum Banul Mustalik yang Nabi SAW dalam perang tersebut berhasil memenangkan peperangan, dan di antara orang yang berhasil menjadi tawanan adalah Juwairiyah, putrinya tokoh atau kepala suku yang ketika menjadi tawanan Nabi SAW menikahinya dan memerdekakannya. Jadi dalam bait ini muallif menyebutkan bahwa perang yang disebut dengan perang Dumatul Jandal ini terjadi sebelum terjadinya perang Banul Mustalik, di mana dalam perang Dumatul Jandal ini juga Nabi SAW berhasil mendapatkan kemenangan dan pasukan musuh berhasil dikalahkan. Dan dalam bait ini juga muallif rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi SAW setelah berhasil memenangkan perang Banil Mustalik, beliau SAW menikahi Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha, dan ketika itu Juwairiyah menjadi salah seorang tawanan perang, dan Nabi SAW menikahinya dan dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan sekaligus itu menjadi mas kawinnya. Dan subhanallah, karena Juwairiyah merupakan anak kepala suku yaitu Al-Harith, ketika Nabi SAW menikahinya, maka banyak anggota-anggota suku yang menjadi muslim, masuk Islam, karena mereka mengatakan bahwa sekarang anak kepala suku kita yaitu Juwairiyah telah menjadi ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin, sehingga hal itu menyebabkan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.